Selamat pagi dok, perkenalkan saya Ketua Megananda Kusma Putra dengan 3 digit NIM terakhir 005. Selamat pagi Pak. Pagi dok, Perkenalkan saya Dr. Wahyu yang berjaga pada hari ini. Boleh saya tahu dengan Bapak siapa nggih? dengan Bapak Andi, Baik Pak Andi, usianya berapa nggih? 25 tahun, Baik, usia 25 tahun. Untuk pekerjaan sehari-hari Pak Andi? karyawan swasta. Baik, karyawan swasta. Apakah Pak Andi sudah menikah? Belum, Baik. Untuk alamat tinggal di mana nggih? Dalung Permai, Baik. Untuk pendidikan terakhir Pak Andi? SMA. Baik, SMA nggih. Baik Pak Andi, boleh saya tahu tujuan Pak Andi datang kemari apa nggih? Eh, sakit perut Pak, Di bagian mana nih Pak? di bagian kanan bawah. Baik, sakit perut di bagian kanan bawah nih Pak. Apakah terasa nyeri sekali nih Pak? Hilang timbul Pak nyerinya. Baik, hilang timbul nggih nyerinya. Apakah ada gejala lain yang menyertai? Saya sempat demam juga dari 3 hari Pak. Baik, demam sejak 3 hari yang lalu nggih. Hmm. Apakah Terus Bapak ada mual juga. baik ada mual dan muntah berarti nggih? Ya, Baik, Bapak Andi, apakah ada gejala seperti diare yang menyertainya? tidak ada Pak. Baik, tidak ada nggih. Lalu Bapak Andi, apakah Bapak Andi memiliki riwayat penyakit MAH? Nggak ada Pak. Baik, tidak punya nggih. Bapak Andi, apakah ada riwayat penyakit lainnya Bapak Andi miliki? Nggak, itu aja Pak. Baik, tidak ada nggih. Apakah ada keluarga atau di lingkungan sekitar Bapak Andi yang mengalami gejala yang sama? Nggak ada. Baik, tidak ada nggih. Baik, Bapak Andi, untuk memastikan apa penyakit dari yang Bapak Andi alami dari gejala-gejala yang Bapak Andi sebutkan tadi, saya akan melakukan pemeriksaan abdomen atau perut nggih Pak Andi. Meliputi yang pertama ada inspeksi atau saya lihat perutnya, lalu ada auskultasi yaitu saya periksa dengan stetoskop, lalu ada pemeriksaan perkusi atau saya ketuk-ketuk nanti nggih perutnya, dan yang terakhir ada pemeriksaan palpasi atau saya raba dan melakukan penekanan. Nanti Bapak Andi saya minta untuk membuka bajunya agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih lancar dan bagus. Apakah Bapak Andi bersedia? Ya, bersedia. Baik Pak Andi, silahkan ke tempat yang saya sediakan. Baik Pak Andi, sebelum saya melakukan pemeriksaan perut, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu, yaitu mencuci tangan dengan hand sanitizer. Baik Pak Andi, bisa tolong diangkat bajunya. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan inspeksi atau saya melihat bagian perut dari Bapak Andi nggih. Untuk pertama saya lihat di sini kulitnya bentuknya masih bagus, masih normal, tidak ada ruam, tidak ada bekas luka maupun tidak ada bekas operasi nggih. Lalu untuk bentuk umbilikusnya masih bagus di sana, tidak ada infeksi maupun inflamasi. Lalu di sini saya lihat bentuk perutnya masih simetris, masih bagus. Saya lihat tidak ada pembengkakan organ. Lalu untuk gerakan peristaltik usus di sini tidak terlihat nggih, berarti itu normal. Lalu yang terakhir adalah saya tidak melihat adanya pulsasi aorta abdominalis dan itu saya nyatakan normal. Lalu untuk pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan auskultasi atau pemeriksaan menggunakan stetoskop nggih. Saya minta Pak Andi untuk rileks dan bernafas dengan normal. Pemeriksaan auskultasi atau penggunaan stetoskop ini untuk mendengarkan bising usus dan untuk mendengarkan bising usus serta mendengarkan frekuensi dari bising usus tersebut. Pemeriksaan dilakukan pada 4 kuadran abdomen. Dimulai pada kuadran abdomen tersebut adalah kuadran kanan atas, kuadran kanan kiri bawah dan juga kuadran kanan bawah. Saya akan melakukan pemeriksaan pertama kali dari kuadran kanan atas.
Baik, Pak Andi, untuk pemeriksaan auskultasi atau menggunakan stetoskopnya telah selesai. Untuk bising usus Bapak Andi itu tidak ada perubahan yang signifikan, nggih. Saya nyatakan masih normal, dan juga untuk frekuensi bising ususnya itu masih normal, yaitu sebanyak 16 kali per menit, di mana normalnya adalah 5 sampai 34 kali per menit, nggih. Lalu pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan perkusi. Perkusi atau nanti saya akan getok bagian perutnya atau bagian abdomennya, nggih. Untuk pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan perkusi pada perkusi bagian perut, perkusi perut atau abdomen dengan melakukan perkusi pada 4 kuadran abdomen, pada kuadran kanan atas, kuadran atas, kiri bawah, dan juga kanan bawah. Baik, permisi ya. Yeah. Terasa nyeri nggak ya Pak Andi? Di Ya, bagian sini? sedikit nyeri. Baik. Untuk pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan perkusi hepar. Di sini pemeriksaan perkusi hepar ini untuk mengetahui panjang dari lobus kanan maupun lobus kiri dari hepar, dan juga untuk mengetahui lokasi dari hepar tersebut. Yang pertama adalah untuk mengetahui batas bawah dari hepar lobus kanan, saya akan melakukan perkusi sejajar dengan mid clavicularis kanan, dan juga untuk dari melakukan perkusi dari bawah sejajar dengan umbilikus untuk mencari suara timpani sampai ke suara peka atau redup. Nah, di suara peka atau redup tersebut adalah merupakan batas bawah dari lobus kanan. Baik, di bagian ini merupakan bagian batas bawah dari lobus kanan. Lalu berikutnya adalah saya akan mencari bagian batas atas atau batas paru hepar untuk lobus kanan. Yang saya akan lakukan adalah melakukan perkusi dari dada ke dada, dari atas bagian dada ke bagian bawah atau perut. Yang pertama yaitu untuk mencari suara sonor sampai ke suara peka atau redupnya. Permisi nggih, boleh diangkat sedikit lagi. Sini merupakan batas atas dari lobus kanan hepar atau hati. Lalu berikutnya adalah saya akan mencari batas atas dan juga batas bawah dari lobus kiri hepar atau hati. Namun sebelumnya saya akan mengukur panjang dari lobus kanan terlebih dahulu menggunakan batas atas dan juga batas bawah yang telah saya temukan tadi. Baik, untuk di sini panjang lobus kanan hepar dari Bapak Andi adalah 6 cm, di mana normalnya panjangnya yaitu 6 sampai 12 cm. Lalu berikutnya adalah batas atas dari lobus kiri itu sama dengan batas atas dari lobus kanan. Jadi saya tandai sejajar, dan juga untuk lobus kiri ini perlu pengukurannya itu sejajar dengan mid sternalis. Baik, berikutnya saya akan lakukan pengukuran untuk batas bawah dari lobus kiri. Sama seperti pengukuran pada lobus kanan tadi, pengukurannya dilakukan mulai dari umbilikus sampai ke bagian atas untuk mencari suara timpani sampai ke suara peka atau redupnya. Baik, di sini di bagian sini merupakan bagian batas bawah dari lobus kiri. Saya akan melakukan pengukuran panjang untuk lobus kirinya. Di sini saya menemukan panjangnya itu yaitu 4 cm, di mana hal tersebut normal karena panjang normal dari hepar yaitu panjang normal dari lobus kiri hepar atau hati yaitu 4 sampai 8 cm. Dan di sini saya temukan tidak ada pembengkakan pada hati atau hepar. Lalu yang berikutnya adalah saya akan melakukan tindakan ketok ginjal. Bapak Andi mohon untuk duduk. Oke, duduk seperti biasa. Mohon diangkat bajunya.
Baik, terima kasih. Untuk ketok ginjal ini harus dilakukan pada sudut costovertebra atau costovertebra angle, di mana yaitu di bagian belakang dari ginjal tersebut. Dan tanyakanlah pada pasien apakah ada rasa nyeri atau tidak. Apakah ada rasa nyeri? Tidak. Baik. Apakah ada rasa nyeri, Pak Andi? Tidak. Baik, sudah ya. Silakan tidur kembali. Baik, untuk pemeriksaan perkusi sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana yaitu saya akan meraba bagian perut dan juga melakukan penekanan pada bagian perut. Yang pertama, saya akan melakukan palpasi ringan terlebih dahulu pada 4 kuadran abdomen. Tapi sebelumnya, Bapak Andi, saya mohon untuk menekuk kedua lututnya. Baik, sudah. Dan juga bernafas melalui mulut. Lalu untuk yang pertama adalah palpasi ringan pada 4 kuadran abdomen seperti kuadran kanan atas, kiri bawah dan juga kiri dan juga kanan bawah. Palpasi ini dilakukan menggunakan 2 tangan sedalam 1 cm. Dan lihatlah ekspresi pasien serta tanyakan apakah ada rasa nyeri pada bagian tersebut atau tidak. Palpasi ini dilakukan sambil pasien melakukan inspirasi atau penarikan nafas. Baik, silakan tarik nafas, Pak. Apakah ada rasa nyeri? Tidak. Baik, silakan tarik nafas. Apakah ada rasa nyeri? Tidak. Silakan tarik nafas. Apakah ada rasa nyeri? Tidak. Baik, silakan tarik nafas. Apakah ada rasa nyeri? Ada nyeri, Pak. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi hepar. Palpasi hepar ini dilakukan dengan teknik bimanual, di mana satu tangan kiri saya berada untuk menopang bagian belakang tubuh pasien sejajar dengan kosta ke-12. Baik, sudah. Untuk tangan kanan lakukan penekanan pada bagian abdomen sedalam 4-5 cm dan batasnya yaitu saat kita menekan kosta ke-12 nantinya. Silakan tarik nafas, Pak. Baik, tarik nafas kembali. Baik, tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Baik, untuk pemeriksaan palpasi hepar sudah, saya tidak menemukan adanya pembengkakan pada hepar ataupun tidak ada rasa nyeri, Pak, pada saat saya melakukan palpasi tadi. Baik, berikutnya saya akan melakukan palpasi lian atau limpa, Untuk palpasi lian atau limpa ada 2 metode. Yang pertama adalah menggunakan metode Schaffner. Metode ini adalah dengan melakukan penekanan dari sias kanan ke arcus costa sinistra atau arcus costa sebelah kiri dengan sejajar dengan umbilikus. Yang pertama akan saya lakukan adalah tangan kiri harus berada pada bagian bawah tubuh untuk menopang bagian bawah tubuh. Dan lakukanlah penekanan dari sias kanan sejajar dengan umbilikus sampai ke arcus costa sinistra. Baik, yang berikutnya adalah metode Hackett. Metode Hackett ini adalah melakukan palpasi dari sias kiri hingga ke arcus costa sinistra atau arcus costa kiri. Baik, untuk palpasi lian atau limpa tidak ada pembengkakan pada organ tersebut. Apakah ada rasa nyeri tadi, Pak? Baik, tidak ada, Untuk berikutnya adalah saya akan melakukan palpasi ginjal. Di mana karena ada ginjal kiri dan kanan, saya akan melakukan pertama kali untuk palpasi ginjal bagian kanan,
Yang pertama, palpasi ginjal ini juga dilakukan dengan teknik bimanual, di mana tangan kiri berada pada bagian tubuh pasien, menopang pada kosta ke-12 dan berada pada antara kosta 12 dan juga tulang panggul. Lalu tangan kanan melakukan penekanan pada bagian abdomen, pada bagian kuadran kanan atas di lateral dan juga paralel dari muscle rectus abdominis, sedikit di bawah arcus costa sinistra. Sedikit di bawah arcus costa dextra. Mohon tarik nafas yang panjang, Pak. Baik, tarik nafas lagi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi untuk ginjal sebelah kiri. Yang pertama saya akan lakukan adalah tangan kanan berada pada bagian bawah tubuh, menopang tubuh pasien. Lalu sama seperti tadi, tangan kiri saya melakukan penekanan pada kuadran kiri atas, lateral dan juga paralel untuk rectus abdominis, sedikit di bawah arcus costa sinistra. Silakan tarik nafas, Pak. Baik, tarik nafas lagi. Baik, sudah. Untuk ginjal tidak ada pembengkakan yang saya rasakan tadi, dan juga apakah darah nyeri, Pak? Tidak. Baik, tidak. Untuk yang terakhir, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi aorta abdominalis. Pemeriksaan palpasi aorta abdominalis adalah dilakukan di daerah epigastrium lateral, bagian tangan kiri dan kanan lateral dengan linea mediana. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya pulsasi aorta abdominalis dan itu saya nyatakan normal. Baik, Bapak Andi, pemeriksaannya telah selesai. Bapak Andi bisa kembali ke tempat pemeriksaan yang tadi, nggih. Namun setelah saya melakukan kontak dengan pasien, saya akan melakukan tindakan aseptik lagi, yaitu mencuci tangan dengan hand sanitizer. Baik, Pak Andi, silakan ke tempat pemeriksaan lagi. Baik, Bapak Andi, saya akan melakukan pembacaan kembali untuk hasil pemeriksaan tadi, dimulai dari pemeriksaan inspeksi atau saya melihat bagian perutnya, di mana untuk kulit itu tidak ada ruam, bentuk kulitnya masih bagus, ya, tidak ada bekas luka maupun bekas operasi. Lalu untuk umbilikusnya bentuknya masih bagus, tidak ada inflamasi ataupun atau peradangan. Lalu untuk selanjutnya adalah bentuk perut masih simetris, ya, masih bagus. Lalu untuk berikutnya gerakan peristaltik usus itu tidak terlihat dan dinyatakan normal. Lalu berikutnya adalah pulsasi aorta abdominalis itu tidak terlihat, ya. Lalu yang berikutnya adalah pemeriksaan auskultasi atau pemeriksaan menggunakan stetoskop tadi. Saya menegakkan bising ususnya tidak ada perubahan yang signifikan, naik atau turunnya. Lalu untuk frekuensinya adalah 16 kali per menit dan itu dinyatakan normal. Lalu untuk berikutnya adalah pemeriksaan perkusi. Itu tadi pada saat saya melakukan perkusi abdomen ataupun perut, Bapak Andi merasakan nyeri pada bagian kanan bawah, ya, saat saya melakukan pengetukan atau perkusi tersebut. Lalu untuk perkusi heparnya saya nyatakan normal, di mana tidak ada pembengkakan pada organ dan juga ukuran dari heparnya itu normal, baik sebelah kanan maupun kirinya. Lalu untuk berikutnya adalah ketok ginjal. Itu juga tadi Bapak Andi tidak merasakan nyeri, jadi ginjalnya tidak ada peradangan atau tidak ada masalah pada ginjal, ya, dan saya nyatakan normal. Lalu berikutnya adalah tindakan palpasi, di mana pada saat saya melakukan palpasi ringan untuk Pak Andi merasakan nyeri pada bagian kuadran kanan bawah, ya, tadi pada saat saya melakukan penekanan. Selanjutnya adalah untuk palpasi hepar, nih, tidak ada pembengkakan pada heparnya, Pak Andi juga tidak merasakan rasa nyeri. Lalu berikutnya adalah palpasi lian atau limpa, Pak Andi tidak merasakan rasa nyeri dan tidak ada pembengkakan. Lalu berikutnya adalah untuk palpasi ginjal, juga ginjalnya masih normal, tidak ada pembengkakan dan Pak Andi juga tidak merasakan rasa nyeri. Lalu berikutnya adalah untuk palpasi aorta abdominalis atau pembuluh darah pada perut, itu juga normal, ya, Pak, tidak ada denyut yang berlebihan atau tidak ada pulsasinya tadi. Lalu itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, untuk saya mendiagnosa sementara Bapak Andi mengalami penyakit apendisitis atau peradangan pada usus buntu, nih, Pak.
karena Bapak tadi menjelaskan gejala-gejala seperti sakit pada bagian perut kanan bawah, juga disertai dengan demam sudah 3 hari yang lalu, juga mual dan muntah, tapi tidak disertai dengan diare maupun riwayat penyakit MAH. Bapak Andi tidak memiliki riwayat penyakit MAH. Jadi untuk memastikan lagi diagnosa sementara saya ini, saya menyarankan Bapak Andi untuk melakukan USG abdomen. Apakah Bapak Andi bersedia? Ya, bersedia. Baik, Bapak Andi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada, Dok. Baik, terima kasih, nggih. Makasih.